Haleluya. Ada orang tua yang masih mencari jodoh. Orang tua yang mencari jodoh untuk anaknya maksudnya. Iya. Pak, Bu, biasanya mencari yang berkualitas kan, calon mantu. Orang-orang kuno itu terkenal dengan kata-kata bibit, bebet, bobot. Nah, ya, anaknya siapa, keturunan siapa, kerjaannya apa, kedudukannya apa. Ini pro dan kontra terus ya. Ketika bimbingan pranikah anak-anak muda waktu pacaran serius, bahkan sebelum menikah, bahkan sebelum tunangan sebaiknya mengikuti bimbingan, ngobrol dengan kami. Bagaimana sebaiknya hubungan pria wanita itu ya. Karena kalau benar menjalani itu merasakan surga. Sedikit merasakan surga. Tapi kalau salah menjalani bisa sedikit merasakan neraka, ya. Sini siapa yang mencari calon mantu yang paling miskin di gereja ini? Mana yang paling miskin? Aku ambil. Siapa sini yang cari? Yang paling bodoh di gereja ini siapa? Yang paling jelek, yang tidak laku, siapa? Yang cari yang paling nakal, yang paling jahat, yang paling bandel. Ketika kita melihat 1 Korintus 15 ayat 9. Bos-bos yang punya perusahaan dicari karyawan lulusan S1. Ya. Rajin, mau kerja keras, ramah, murah senyum, mau kerjasama dengan tim, selalu yang terbaik yang tidak ada masalah gitu ya. Siapa yang bos cari karyawan? Habis keluar dari lembaga pemasyarakatan, mantan pembunuh, mantan pemerkosa, siapa? Semua cari yang terbaik. Gembala, pendeta, cari pelayan Tuhan yang pintar nyanyi, pintar main musik, ganteng, cantik, kaya gitu. Calon pengurus gereja, calon majelis gereja, yang baik gitu ya, yang kaya gitu, yang enggak pelit gitu ya. Semua cari yang baik. Mau cari mantu untuk anaknya, cari karyawan, cari pelayan-pelayan Tuhan, selalu banyak yang ingin yang terbaik, yang enggak ada masalah. Yang suci, yang kudus, yang seperti malaikat gitu loh. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina. Nah ini aneh bin ajaib. Ini sangat jarang, sulit ditemukan kata-kata ini. Karena aku adalah yang paling hina. Pak, Bu, aku, bukan kamu. Pak Elvi, kamu yang paling hina. Pak, saya pulang gereja nih, hati-hati, dicegat Pak Elvi, diantemi saya ini. Tidak ada, jarang bilang aku yang paling hina, aku yang tidak pantas. Aku yang tidak layak, aku yang kotor, aku yang jahat, jarang. Tapi kebanyakan kamu. Salahmu nih, kamu yang banyak salahnya. Gara-gara kamu nih.
Sulit mencari orang yang mengakui kesalahan, kelemahannya, keburukan, kejelekannya, jarang. Kebanyakan kamu menutupi kesalahan kita dengan cara menuduh orang lain. Kamu yang salah biasanya lebih jahat daripada yang benar. Kita banyak menemukan di jalan-jalan ya. Yang salah malah yang kereng, yang malah bentak, malah gertak. Tidak mau mengakui salah. Maaf ya, iya saya salah. Jarang. Kalau ada hebat. Shh, jangan ngomong diam-diam. Aduh malu. Jangan bicara ya. Kalau aku buruk, aku jelek ya. Jangan ya. Shh, malu aku, jangan. Jangan bilang-bilang ya. Loh, jangan bilang-bilang. Oh, akhirnya semua tahu. Tapi 1 Korintus 15 ayat 9 mengatakan karena aku adalah yang paling hina. Ini Paulus, sama-sama katakan Paulus. Suami istri kalau melakukan seperti yang Paulus lakukan, sepertinya aman deh keluarga, rumah tangga ya. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan. Tujuannya supaya cerai. Tapi saling mendahului untuk mengakui aku yang salah. Mendahului aku yang minta maaf. Aku salah, aku mengakui salah, aku mengakui hina, aku mengakui yang buruk. Tujuannya supaya aku menunjukkan supaya aku punya tujuan bertobat itu. Jemaat Tuhan mau nggak mengakui kesalahan? Mau nggak jemaat cepat-cepat lebih dulu minta maaf? Gengsi Pak, di mana nanti harga diriku diinjak-injak? Malu saya Pak. Berarti tidak mau bertobat. Orang yang malu mengakui kesalahannya, keburukannya, kelemahannya, berarti tidak mau bertobat. Ditutup-tutupi supaya terus ada, supaya terus bertumbuh, berkembang. Dibiarkan beranak pinak, beranak cucu dosanya. Hati-hati jemaat Tuhan. Menutupi dosa tidak mungkin tidak ketahuan, pasti ketahuan. Seperti orang yang naruh bara api, asap, naruh api di dalam baju. Tidak mungkin, pasti berasap lah. Minggu lalu itu di rumah saya, bau apa ini? Bau, nggak tahu bangkai cicak atau tikus. Aduh, di kamar nggak ada. Di mana ini ya? Apa saya? Bukan. Di ruang makan nggak ada. Di gudang nggak ada. Di cepitan pintu biasanya ada. Kalau cicak kecepit itu, nah itu biasanya bau busuk. Nggak ada. Kamar mandi lantai 2. Oh ini. Oh ada lubang. Di balik lubang itu ada gang kecil, celah gitu. Nah kayaknya tikus masuk situ tidak bisa keluar. Nah, akhirnya saya tutup plastik, saya plakban. Nah, sudah nggak bau. Bangkai itu pasti bau. Tidak bisa ditutup-tutupi. Jangan menyimpan bangkai, jangan menyimpan dosa. Mengakui. Paulus memberikan teladan kepada kita. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Pak, Bu, ini Alkitab. Seluruh dunia baca, tapi jujur menulis, aku yang paling hina. Pak, Bu, ditaruh di mana muka kita? Kalau anak kita, kalau mertua, orang tua, saudara kita, ditulis di koran. Penjahat, perampok, malu kan? Ini ada tertulis dalam Alkitab. Aku yang paling hina dari semua rasul. Sebagian jemaat kalau ketahuan jeleknya, keburukannya, kejahatannya, mundur dari gereja, tak mau muncul di gereja. Malu, ketahuan buruknya, jeleknya.
Sekali lagi, Pak, Bu, Paulus berkata, aku adalah yang paling hina. Aku tidak pantas, aku tidak layak. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Oh, di sini tidak ada yang lebih buruk daripada Paulus ya. Penganiaya, pembunuh. Tapi Tuhan Yesus pilih menjadi rasul, menjadi penginjil. Kita baca ayat-ayat sebelumnya. Ayat 3. Jemaat Tuhan, baca sama-sama ayat 3. Ini tanpa ini gereja dalam bahaya. Tanpa berita ini, tanpa kata-kata ini, tanpa kalimat ini, gereja dalam bahaya. Ya, terancam mengalami kehancuran, terancam mengalami penutupan. Ayat 3 baca sama-sama. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Katakan sama-sama, sangat penting. Yaitu sama-sama, apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, 2, 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Terakhir 7, 2, 3. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua. Ini yang namanya Injil. Sama-sama katakan Injil. Sebagian orang berkata, ngelendur, murid-murid itu ngelendur, halusinasi. Oh, sampai 500 orang lebih yang menyaksikan kebangkitan Yesus, 500 orang bersama-sama halusinasi. Itu lebih hebat dari mukjizat yang biasa-biasa dilakukan, yang terjadi. Jemaat, 500 orang lebih bersama-sama mengalami halusinasi. Itu saya pikir lebih hebat daripada buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan. Tidak ada halusinasi satu orang, 2 orang. Wow, sejarah mencatat Yesus bangkit. Sejarah mencatat Yesus mati, menebus dosa, menebus hidup manusia, mengampuni segala dosa. Mati 3 hari, bangkit, kubur kosong, naik ke surga. Nah, masalah terbesar umat manusia, dosa, dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketakutan terbesar umat manusia, maut, dibereskan Yesus, terbukti dalam kubur kosong. Yesus bangkit, naik ke surga. Ini yang membuat Rasul Paulus berani mengakui dosanya. Aku pembunuh, aku penganiaya, aku paling hina, aku tidak pantas lah, kamu yang pantas. Itu jemaat, ini ciri-ciri orang yang siap diangkat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diberi karunia oleh Tuhan. Ini mengakui, aku dosa, aku butuh juru selamat, aku jahat. Ini mengakui, tidak malu. Tujuannya supaya menunjukkan bahwa aku bertobat, aku tidak mau seperti ini. Aku bosan, aku jenuh, aku tidak tahan, aku berbuat jahat terus. Tidak, aku mau bertobat. Mengakui aku ini. Awal pemulihan adalah
jujur, terbuka, dan nutup-nutupi. Dokter, aku sakit, operasiin aku. Jujur ngomong, enggak ditutupi. Enggak, aku enggak mau ke dokter, enggak seperti itu. Orang berdosa butuh juru selamat, butuh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ciri-ciri orang yang punya Tuhan Yesus adalah mengakui dosanya yang besar. Ini yang membuat Rasul Paulus rendah hati. Aku melakukan ini, bisa melakukan ini dan itu, punya karunia ini dan itu karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, jemaat Tuhan, ingat dosa yang besar, ingat kejahatan yang besar, membuat Paulus bisa tetap rendah hati. Semangat dalam melayani, rajin. Terus berpikir untuk apa yang bisa aku lakukan untuk jemaat, untuk membangun jemaat, memberkati jemaat. Nah, ini pikirannya jemaat, banyak orang lain, menolong orang lain, menyelamatkan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang sadar bahwa dosanya besar, kejahatannya besar. Diampuni oleh Tuhan, dapat anugerah dari Tuhan, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, merasakan bahwa Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan menerima aku apa adanya. Ini mengakibatkan Paulus rendah hati, rajin, setia. Mengingat kesetiaan Tuhan yang seperti ini, jemaat. Orang setia kan sama yang baik, yang setia juga. Tapi mana ada orang setia sama orang yang jahat, membunuh, menyakiti hatinya, bisa tetap setia. Oh, ini kesetiaan yang luar biasa. Enggak, aku enggak mau setia. Kamu apa kamu? Enggak pantas aku setia sama kamu. Kamu jahat kamu. Kamu enggak menghargai aku kamu. Kamu kasar orangnya. Kamu enggak cinta sama aku. Kamu semaunya sendiri. Nuntut terus kamu. Enggak, aku kesel, capek aku sama kamu, hidup sama kamu. Kan gitu. Tapi Tuhan Yesus mengasihi, menunggu, sabar, setia sama kita. Terus ngasih matahari sama kita, bulan, bintang. Terus ngasih oksigen sama kita. Meskipun kita masih menyakiti hatinya. Meskipun kita orang-orang berdosa. Jemaat, ini yang membuat Paulus dan seharusnya yang membuat kita rajin, rendah hati, dan setia juga. Yuk nyanyi lagu tadi, Ron, Bapak setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Sampai hari ini saya masih terkagum-kagum akan kehidupan Ibu Nunu, kita tahu ya. 32 tahun tetap bertahan dalam rumah tangga, dalam keluarga yang seperti neraka. Suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sabar menunggu, terus berdoa, terus menangis. Setiap ke gereja menyediakan satu ruang, satu kursi untuk berpikir, ini satu saat suamiku duduk di sini. Pak, Bu, berapa lama? 32 tahun. Ini yang papa saya katakan, ini baru istri. Ada tak istri seperti itu? Masih ada sampai sekarang, hari ini masih ada. Kok 32 tahun, 3 bulan 2 minggu aja minta cerai kok. Pacaran, Pak Pendeta, nikahkan saya. Maksa Pak Pendeta. Setelah menikah, Pak Pendeta, ceraikan saya. Gampang minta kawin, gampang minta cerai. Sulit cari orang setia. Lebih dari harta, pujian ini. Oh, setia kalau kamu kaya, kamu miskin. Oh, tendang ayo. Laki apa kamu? Desa cari uang. Bosku mau. Jadi istri kedua bos saja. Kamu apa kamu? Buat apa aku menikah? Buat apa hidup dalam dunia ini yang hidup dengan orang miskin? Buat apa? Jemaat, jujur, itu kita. Tidak tahan dengan orang yang jahat. Tidak tahan, tidak mau sama orang yang miskin. Mau enaknya terus. Doa sama Tuhan juga gitu. Maunya yang bagus terus, yang enak terus. Tidak dikasih yang enak, yang bagus. Kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Wes, tidak Tuhan-Tuhanan, wes. Tidak gereja-gerejaan, tidak pelayanan-pelayanan. Apa pelayanan bertahun-tahun, gini-gini aja hidupnya. Mana katanya diberkati mana? Jadi jujur, kita wes tidak nunjuk siapa-siapa. Kita ini bukan nyembah Tuhan, jujur, nyembah uang, nyembah harta, nyembah kemewahan dunia. Itu pikiran kita, tujuan kita. Kerja untuk apa? Kaya raya. Bukan kerja untuk melakukan kehendak Tuhan, kerja untuk memberkati banyak orang. Jarang. Kerja untuk kaya raya. Setia melayani untuk apa? Supaya diberkati Tuhan. Kalau nggak diberkati, wes nggak usah pelayanan. Itu kita, jemaat. Setia sama Tuhan kalau diberkati Tuhan. Kalau enggak diberkati, enggak setia. Itu kita. Tapi Yesus Kristus tetap setia, tetap mengasihi kita. Meskipun kita masih berbuat dosa. Ini yang membuat Rasul Paulus itu
Terus bersaksi. Rela menderita karena bersaksi. Karena memberitakan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan dari surga. Rela menderita. Mengalami karam kapal, dilempari batu, apalagi kelaparan, kehausan. Mana ada sih jemaat Tuhan, pelayan Tuhan seperti ini. Mau jadi pendeta seperti ini, mau mengalami penderitaan buat apa? Jadi pendeta supaya pakai jas, jadi pendeta supaya bisa naik mobil bagus, jadi pendeta supaya gerejanya besar, dipuji, oh hebat kamu ya, berhasil kamu ya, jemaatnya ribuan. Nah tujuannya jadi pendetaan seperti itu, supaya sampai-sampai Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa menderita karena Yesus Kristus itu anugerah, itu kasih karunia. Oh jarang. Pelayan Tuhan jarang punya pemikiran seperti ini. Menderita, oh itu kasih karunia. Suatu kehormatan menderita karena nama Yesus. Suatu kehormatan. Moto pelayan-pelayan di tempat ini kan melayani adalah suatu kehormatan. Belum sampai tingkat menderita itu kehormatan. Sudah rajin, setia, kerja keras. Banting tulang untuk pelayanan. Korban waktu, korban uang, korban tenaga, korban perasaan. Loh, masih nggak dihargai, masih nggak diucapin terima kasih ya. Kurang ajar. Memang gereja cuma diketekan. Banyak gereja pindah, ya kan gitu. Jemaat kita seperti itu. Nggak dihargai, pindah. Nggak diucapi terima kasih, pindah. Suami istri sulit, setia. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan sulit, setia. Ada nggak jemaat yang gerejanya banyak masalah, nggak ada AC-nya, musiknya nggak lengkap, senarnya fales, nggak ada tempat parkirnya. Tempat parkirnya 1 kilometer dari gereja, jalan kaki, keringetan. Tetap setia, tetap dukung pelayanan di gereja. Ada. Sampai ada itu jemaat luar biasa. Umumnya kan jemaat cari gereja yang dingin, bagus. Pulang gereja dikasih sembako, alat musiknya lengkap, orkestra. Pelayan-pelayannya ramah-ramah, shalom. Oh dipeluk, cipika-cipiki. Masih boleh enggak? Sudah boleh enggak? Ramah-ramah, baik-baik. Maunya kan enak, nyaman, semua tersedia. Pulang gereja, makan-makan dulu. Wah, banyak jemaat kan cari yang seperti itu. Ya, baik juga kita menuju ke sana ya, semakin baik. Pesan Tuhan pagi ini, setia. Yesus setia. Yuk jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Setialah, setialah, lebih sungguh. Setialah, setialah, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu yang setia kepadaku,
bahwa ini yang paling, yang sangat penting, yang mendesak, kebutuhan yang terpenting, kebutuhan yang mendesak bagi banyak orang, bagi semua orang, yaitu Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus. Yesus mati 3 hari, bangkit, naik ke surga, menebus hidup manusia, mengampuni segala dosa manusia, menerima manusia apa adanya, dan akan dibentuk, diproses supaya bertobat semakin indah, semakin indah. Semua manusia butuh anugerah, semua manusia butuh kasih karunia, semua manusia butuh pengampunan. Ini yang perlu kita beritakan seperti yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, tolong, please, jangan berkata gini, ayo ke gereja supaya kamu kaya raya. Jangan. Ayo ke gereja supaya kamu sembuh. Jangan. Betul, memang Tuhan sanggup memberkati, membuat kita kaya raya, sangat kaya seperti Bapak Abraham. Memang betul Yesus sanggup menyembuhkan, tapi itu bukan terpenting, bukan kebutuhan yang mendesak. Tapi kebutuhan yang mendesak, yang terpenting adalah ini, anugerah Tuhan. Yesus setia, Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Masalah terbesar manusia dosa, ketakutan terbesar manusia maut. Ini sangat penting, ini kebutuhan mendesak, ini yang perlu kita beritakan. Dalam Yesus ada anugerah, dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada keselamatan. Yang setuju katakan amin. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dosa kami besar, anugerah Tuhan juga sangat besar. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bisa ada sebagaimana ada kami sekarang ini karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena pengampunan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami hancur, kami habis, kami lenyap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan semakin diangkat oleh Tuhan, semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semakin diangkat oleh Tuhan, semakin rendah hati. Haleluya, semakin setia, semakin rajin. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Roh Tuhan, kuasa Tuhan dalammu lebih besar daripada kuasa apapun, roh apapun dalam dunia ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita. Kami bersyukur, kami berdoa percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama yang percaya semua sama-sama katakan amin, amin. Terus memberkati, selamat hari Minggu.